lomba nyanyi kayak, ya kan, lomba renang atau apalah. Yang penting ada sertifikat, nanti masukin. Masalah nanti dapat poin, nggak dapat poin itu urusan nomor dua lah. Jadi kejar tuh. Kalau ketemu itu mesti kalau main santai tuh ditepuk dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Itu 10 santai ya ya, kan. itu main santai itu. Santai. Kalau main kasar boleh 1, 2, 3, 4. Boleh Itu keras, lebih gila boleh lagi. keras. Oh, iya. Itu nggak boleh nangis. Gak boleh nangis. Kalau nangis tabu, Nah, itu tabu. Ada satu lembaga rehabilitasi khusus games. Ampun Narkoba, dong kecanduan game. kayak narkoba, Ya, udah betul. kayak kecanduan narkoba dong. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, kapanpun kalian menonton. Oke, kembali lagi bersama Om Ed. Om Ed, gimana kabarnya Om Ed? Sehat? Sehat Om Andi, alhamdulillah. Om Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Sehat. Om Ed. Oke, kita masih bahas topik kita yang sebelumnya guys. Pendidikan zaman old, zaman now. Nah, kemarin itu masih ada yang agak gantung itu masalah PPDB. Nah, bedanya sama sistem zaman old. Oke. Nah, sekarang nih mungkin Om Ed nih yang bisa ngejelasin karena nih Om Ed ini dia pelaku sejarah. Jadi waktu dia udah pernah ngerasain zaman old di zaman dia tentunya. Nah, dia juga anaknya juga sekarang di zaman now. Dua ya Om Ed ya? Dua anak ya? Sudah dua Sudah kali dua anak, ngalamin. dua kali ngalamin ya. Oke, bisa diceritain nggak Om Ed? Ini kayaknya seru nih Om Ed. Ya, gini, kalau zaman dulu, pada zaman dulu itu sebenarnya ya bukan nggak dulu-dulu banget sih ya. Perasaan masih kemarin gitu ya, saya masuk Iya sih. SMP. Sebetulnya masih muda gitu Iya, ya. masih muda. Masih muda Cuman ya sebetulnya. cuman sayangnya aja uban tumbuh satu-satu. Untung kita Itu nggak aja. seangkatan nih. Untung aku lebih muda ya. Iya, katanya lu Maunya gua. maunya. Ya, Oke, kayak gitu lanjut deh. lanjut Om Ed. Jadi kalau saya sih zaman dulu simpel aja sih, lamar SMP bawa map, isi ijazah asli, nem asli, Nama asli. fotokopian, pas foto Pas foto ya. langsung ya bawa ke sekolah langsung daftar, catat Edward dari SD sekian, nemnya sekian gitu. Oh, Tiba-tiba udah disuruh daftar ulang gitu doang. perlu daftar ulang gitu doang ya. Iya, Iya, paling simpel lah. paling banter kalau nemnya kecil kali agak susah ya. Ya Kan mungkin ada nem kecil itu tergantung daya tampung kali ya. Jadi kalau daya misalnya tampung ya. daya tampungnya 100, otomatis tetap diurutkan berdasarkan Hmm. nem. Itu Gitu. di ini di Padang Omet. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Bukit Oh, Tinggi. Omet di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Tapi Bukit Tinggi bukan di kota Bukit Tinggi ya, di kampungnya lagi. Di kampungnya lagi, kabupaten Eh, mungkin Omet. Di kabupaten. Kabupaten tuh ya. Ya. Jadi mungkin sedikit cerita, tempat saya tinggal itu namanya Balingka. Nama daerahnya Balingka ya. Itu orang Balingkai. Balingka. 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 Nah itu Balingka itu udah menghasilkan seorang presiden Oh dari ya, abang-abang jadi presiden gitu. jadi presiden. Uh, Siapa tuh Omet? Coba Ayo, kenal Bang One nggak? Bang One. Bang Oni. Oh, Presiden Uh, YLC. Betul. Nah, itu Bang orang kampung Karni. gue tuh. Hai Bang Karni. Hebat kan Pede, jadi presiden. pede Belum banget ada Bang yang Karni ganti. bakalan nonton nih. Iya benar. Oke oke. Terlanjut lanjut. Oh iya, Ya tempat asalnya Bang itu. Karni ya. Ya dulu saya tinggal di situ. Walaupun saya bukan asli situ, cuman tinggal di situ cukup lama sih. Karena orang orang tua juga guru ngajar di situ. Guru apa Omet orang tua? Kalau Guru boleh tahu. SD, guru Guru SD. SD ya. Oke, luar biasa. Lanjut lanjut Omet. Lanjut ya. Jadi itulah kalau zaman dulu sih simpel. Mungkin Om Andi yang ngerasain di kota di Jakarta juga saya rasa juga simpel kayak gitu ya. Benar nggak? Uh, ya, Coba diingat simpel. lagi. Sebetul coba banyak skip ini. Sebetulnya Tanya lupa. simpel ya, simpel. Mungkin yang gue rasain tuh dulu tuh masalah name.
Karena kebetulan kan waktu SMP bandel ya Om Ed ya. Namanya anak cowok ya kan. Nah, itu name gua itu pokoknya di bawah standar. Kalau nggak salah 33,33 name Yang itu. SD apa SMP tuh? SD ke itu SMP ke SMA. Kalau waktu SD ke SMP name lumayan lah. Nah, tapi kan gue sekolah di Jakarta Pusat ya. Nah, sebut aja sekolahnya namanya Perguruan Cikini kan. SD gue di Perguruan Cikini. Nah, gue masuk SMP Negeri 1 nih. 35 berarti bagi 5 ya. Ya 7 kan. standar lah ya. Standar lah ya. Nah, itu gue inget banget tuh. Gue cadangan ke 49. Cadangan yang nggak bakal keterima tuh. Gue pesimis dong, pesimis cadangan ke 49. Nah, tapi alhamdulillah mungkin rezeki ya. Akhirnya mungkin ada yang pindah, ada yang nggak ngambil. Akhirnya alhamdulillah masuk ke SMP 1. Paling itu aja sih kalau persyaratannya sih. Kalau ya sama, nggak jauh beda kok kayak Om Ed. Bawa ini kan, bawa name, apa? Kakak ada ya Om Ed ya, kakak ya? Kakak enggak deh. Enggak ya, enggak ada ya, enggak pakai kakak deh. Iya, hampir sama Om Ed. Nah, kalau sekarang gimana Om Ed? Pas anak Om Ed, Siva ya, Siva. Nah, gimana tuh? Ya. Ya, saya sudah ngalamin 2 kali sih ya, 2 kali. 2019 sama Senior. 2021. Senior sama nih aja guys. kalau kayak sorry. Kalau dulu kita daftar kan ngelamar SMP, masuk SMP gitu kita datang sendiri. Kalau sekarang kan yang daftarin orang tuanya lah, ngelewatin jalur apa namanya? Aplikasi dari Diknas ya, Dari Diknas PPDB, ya, PPDB. online. Nah, PPDB online. Ya itu bedanya zaman dulu sama sekarang ya itu. Kalau dulu ya kan manual kayaknya. Sekarang itu Online udah ya. Serba online, menggunakan fasilitas internet, HP, komputer, laptop ya kan. Udah gitu websitenya sering down ya. Itu kemarin tuh gua ngalamin laporan tuh. orang tua siswa yang kan aku ngajar tuh, gua kan ngajar di Suropati Center kan bimbel. Nah laporannya begitu tuh, Mister, websitenya down gitu laporannya. Oh ya, itu memang yang tahun ini. Tahun ini itu ya, Bet ya. Tahun ini tuh website itu sehari down. Itu nggak bisa masuk, sama sekali. Luar biasa ya Wah Indonesia kita ya. padahal masih ada waktu 2 hari lagi ya kan, tapi tetap aja yang namanya orang tua nih impot-impotan juga jantungnya anaknya. Iyalah. Karena gini Om Andi, karena di situ di Juknisnya itu ada keterangan kalau siapa yang duluan daftar itu juga ada poinnya di situ. Oh, pakai poin itu. Jadi jam-jamnya berarti ya jam-jamnya selisih jam tuh dinilai tuh. Jadi kebetulan kan yang tahun ini anak saya yang kedua ya, anak kedua itu mau coba lewat jalur prestasi. Nah, lewat jalur prestasi ini kan tahapan yang paling pertama ya, yang paling duluan nih. Nah, jadi pada saat mau coba login itu udah nggak bisa tuh. Besoknya baru bisa. Nah, saya habis sholat subuh, coba deh kata istri kan, cobain bisa. Wah, bisa. Jadi sehari baru bisa. Kayak gitu. Jadi ya sekarang kan masuk SMP ada beberapa jalur ya. Yang saya bilang tadi jalur prestasi. Ya, Jalur prestasi itu ada bagi 2 lagi. Prestasi akademik, non akademik. Non akademik. Gitu. Cukup membantu lah tuh ya. Ada anak yang prestasinya di olahraga ya kan, kenapa enggak ya kan? Jadi kebetulan kalau saya sih kemarin lewat prestasi akademik ya, tapi non akademik juga masukin. Jadi bisa sekali 2 tuh. Tetap ada penilaian. Jadi gini, sekarang ini seluruh nilai siswa itu ada diisi dalam Sidanira namanya. Sidanira itu apa ya? Sistem nilai raport apa gitu. Pokoknya guru ngisi di input di websitenya Sidanira itu milik pemerintah juga. Jadi nilainya udah ada di situ. Gitu. Dia langsung tuh ada ranking misalnya kayak anak gua kan, itu dia di SDS Kartika 10.7. Itu gurunya nginput nilai semua anak murid. Nanti langsung keluar ranking tuh. Ranking. Jadi kayak prestasi akademik ya, prestasi akademik.
Terus dimasukin juga kalau dia punya prestasi non akademik juga masukin. Oh, Itu poinnya juga membantu. langsung dalam satu form itu berarti Om Ed. Diinput sama Nggak tahu guru itu ya. guru yang input. Guru, Jadi oh itu kayak guru yang input ya. ya, Oke, oke. ya kebetulan anak saya kan ada jadi atlet taekwondo juga kan. Wih, Jadi luar biasa. dapat kebetulan ada perlombaan internasional waktu itu. Nah, nilainya cukup tinggi loh yang perlombaan internasional. Walaupun dapat medali perunggu, cuma poinnya lebih tinggi daripada dapat emas tapi skalanya nasional. Oh, berarti ini Tuh. masukan buat pemirsa Senopati Center nih, Om Ed. Berarti kalau anak-anak kita nih mesti jangan ragu lah buat ngikutin lomba ya Om Ed ya. Iya, jadi Karena itu pengaruh ya. mungkin gini, mungkin ada ya nanti pemirsa dari Senopati ya. Kalau ada perlombaan yang non akademis ikut aja. Ikut Kalau aja ya. misalnya lomba nyanyi kayak, ya kan, lomba renang atau apalah. Yang penting ada sertifikat nanti masukin. Masalah nanti dapat poin, nggak dapat poin itu urusan nomor 2 lah. Yang penting Kalau ikut. kalau sistemnya masih sama. Tapi kayaknya mungkin tahun depan sih saya yakin sih masih sama. Masih sama kan pas perkiraannya kan sekarang berarti kan pembenahan ya. Pembenahan dari yang lebih baik sih. kemarin down ya pasti lebih baik dong. Ya, Wah, mantap luar biasa. jadi Nah, alhamdulillah dapat lah. alhamdulillah dapat ya. Kalau anak yang nomor 2, nomor 1 apa yang nomor 2 pertama, nih? yang pertama. Ini yang pertama kan sih. Nah, Yang taekwondo yang ini pertama. yang nomor 2. Nomor 2. Yang sekarang ini yang nomor 2. Oh, sekarang nomor Taekwondo. 2. Yang anak pertama juga taekwondo juga. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Sama proses. Dulu kalau yang tahun 2019 itu sorry, kita kan bahas dulu yang 2021 nih. Ini penilaiannya 2021. kalau yang prestasi, jalur prestasi itu memang penilaiannya dari nilai, ya kan. Cuman kalau dari jalur zonasi, jalur apalagi non zonasi ya kan, nah itu bukan nilai. Yang dinilai itu lokasi rumah ke sekolah. Ini 2021 ini nih Om Ed. 2021, 1 RT, 1 RW Oh, atau 1 itu yang kelurahan. ada RT umur juga Om Ed ya? Itu prioritasnya RT dulu. Oh, dari RT. Nah, RT misalnya RT itu 1 RT sama sekolah gitu kan, masuk prioritas pertama. Mungkin RT yang bersebelahan masuk prioritas kedua. 1 kelurahan mungkin masuk prioritas ketiganya, yang penilaian yang selanjutnya baru umur. Kalau misalnya ada yang sama tuh baru umur. Baru umur tuh. Misalnya kita nih rumah kita deketan, berarti kita prioritas kita pasti sama nih. Masih sama nih ya. Misalnya kita masuk prioritas ketiga, ya kan? Baru umur, siapa yang lebih tua, rankingnya di atas tuh. Oh, yang lebih tua lagi di atas ya. Iya. Jadi gitu. Tapi kalau yang muda siap-siap aja ya. Tapi kalau misalnya umurnya sama, berarti prioritasnya sama. Sama. Ya kan? Ternyata umurnya juga sama. Gitu Terus ya. ada lagi siapa yang duluan login gitu loh. Siapa yang duluan login tuh. Siapa cepat dia dapat. Nah, gitu. Makanya empot-empotan waktu itu waktu server down itu, wah ini kan soalnya ada duluan juga. Makanya. Bisa jemput bola nggak sih? Bisa langsung datang nggak sih? Nggak bisa ya. Waduh, ini mesti dibenain emang ini server ini. Biasalah awal-awal gitu. Yalah, kaget deh. Oke, Ya, mantap. Menarik. Terus yang 2019 ya, tadi 2019 itu jalurnya hampir sama sih, ada jalur prestasi juga, jalur zonasi juga gitu kan. Cuman jalur zonasi ya, bedanya di jalur zonasi tetap yang dinilai itu adalah nilai ujian akhir, UAN. Itu, jadi otomatis tuh yang kayak kita dulu tuh NEM ya, siapa yang NEM-nya paling tinggi udah pasti urutan pertama tuh. Prestasi. Ya kan? Nah, iya, jadi NEM-nya yang bukan prestasi. NEM yang nilai. Nah, walau kalau yang prestasi itu malah dulu tetap yang kayak prestasi akademik non akademik juga sih, hampir mirip lah gitu. Tapi yang kita highlight di sini kan yang zonasi ya, itu yang memang benar-benar berbeda.
Dulu kita rayon 2000 ada ya, rayon di dulu situ. dulu istilahnya kan rayon. Sekarang Hmm, zona, ya, zona hampir sama aja sih. sama ya. Tua Mandi. Jadi kalau 2019 itu murni itu yang dinilai itu yang Nilai. jadi acuan itu nilai nilai uang gitu. 2021 ini baru yang zonasi 2020 kan kemarin 2020 saya nggak 2020. ngikutin. Heeh. Itu 2021. kan Oh, yang banyak yang pada komplain tuh, iya oh tuh yang ya. tua-tua yang dapat. Tapi Itu pas pokoknya asal 2021 lebih baik dari 2020, Omet. Kalau yang kalau Opet rasakan, kayaknya sih lebih baik sih karena apa namanya hampir terakomodasi semua ya maksudnya. ya itu Jadi yang, ya yang penting contohnya kan. ini nih Om Andi, misalnya Om Andi punya rumah samping sekolah, ya kan. Tapi sekolah itu sekolah yang misalnya sekolah favorit lah. Mm-mm. Kalau zaman 2019, berarti sekolah favorit yang masuk di situ kan yang anak-anak yang pintar. Tapi kalau 2019 nih, Om Andi daftar di situ, misalnya nilainya kecil, nggak bakal masuk, walaupun di samping rumah sekolah ya kan. Tapi Heeh. kalau tahun ini nilainya kecil, pasti pasti diterima, ya mau, kan? mau SMA-nya Gitu. SMA favorit bisa ya. Iya, Iya, bisa. gitu. Pemerataan pendidikan ini ya. Gitu. Tapi tuh agak ini tuh, agak bahaya juga loh itu tuh. Ya Mungkin bahaya nggak bahaya sih. sekedar pemikiran aja ya. Ah, kan berarti kan nanti kalau SMA negeri nih ya, berarti kan dulu kan kalau di Jakarta tuh dulu ada SMA 8, SMA favorit ya kan orang-orang pintar. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh ya kan. SMA 8 udah Oh, nggak biasa ada, aja, udah nggak ada lagi nggak tuh ya. nyebar. Jadi Udah nyebar deh semua ya. level, Wah, hebat. semua Luar level, biasa. level apa ya? Level tingkatan inilah kemampuan siswa ada di situ semua tuh. Ada di situ ya. Berarti itu Iya, PR buat akademisi oh, lagi, PR buat tenaga pengajar nih. pengajarnya Ibu gimana? bapak guru kita nih gimana bisa bersaing dengan swasta ya nggak sih? Ya, bersaing dengan swasta juga bersaing sama sekolah. Sesama sekolah negeri kan mereka sebenarnya juga bersaing sih ya Betul. dalam hal Semangat kualitas ya. Bapak Ibu guru, semangat. Oh, iya betul, harus semangat dong. Apalagi yang dulu dia gampang ngajar semua muridnya pintar, sekarang ada yang agak kurang ya kan. Jadi effortnya kan agak agak berat ya Betul. kan, Agak berat effortnya. agak berat ini. Dulu nggak pernah dapetin murid yang bandel, sekarang Sekarang dapetin murid yang bandel gitu kan. Dulu muridnya bersiap-siap pada lah. suruh bikin PR aja pada bikin semua ya kan. Kalau sekarang Betul. ada kemungkinan nih yang malas bikin PR lah. Apalagi belajar online ya, Iya, ya bagi kan. belajar online. Eh, Ada tuh HP-nya murid. nyala, HP-nya nyala orangnya entah di mana gitu ya kan. Iya, ada murid aku kan survei kita kan murid. Jadi tanya nih ya kan, mungkin bisa tampilin di slide nih kan. Nah, enaknya mereka tanya dong, enaknya belajar online sama tatap muka apa, Bang? Wah, ada enak nggak enaknya, Mister, gitu kan, Sir ada. Iya. Nah, kalau online, Sir, dengan bangganya dia gitu. Kalau online bisa nyontek, Sir, gitu. Bangga deh, bisa nyontek gitu. Lah, kok nyontek mah nggak ketahuan? Ya kalau latihan aja sih, saya bilang gitu ya kan, kalau latihan aja. Emang kalau ujian kayak ujian semester gitu nggak bisa nyontek bang? Nah, Bisa pancing-pancing kan? juga. Sebetulnya bisa sih, cek. Iya. takut takut diaduin, Gengsi, gengsi. gengsi. Tapi ya rata-rata sih emang kalau ditanya ke anak-anak ya pasti ada nilai minus, nilai plusnya. Nilai minusnya itu kebanyakan dia nggak bisa ketemu teman, ya kan? Nggak bisa main sama teman langsung. Nah itu juga ya bisa dimaklumin lah komen itu ya. Ya ada minusnya, ada plusnya. Kalau Eh, du- saya juga pernah apa namanya kayak ngobrol sama guru ya, sama guru. Mereka itu kalau dengan pembelajaran online kayak sekarang, mereka juga susah untuk menilai anak tersebut. ya Gitu loh. Apalagi kalau mereka itu baru ketemu anak tersebut. Jadi gini, betul. contohnya anak saya sekarang kan ada yang kelas 5 SD tuh, ya kan? Hmm. Pada saat kelas 5 SD sekarang, guru yang ngajar tuh belum pernah sekalipun ketemu sama dia, mulai dari kelas 1, 2, 3 belum pernah Belum ketemu. pernah Jadi dia nggak ketemu. tahu ini anak karakternya Gimana gimana gitu? sih gitu. Gimana ya, biar gimana pun guru Uh, perlu sentuhan gitu ya kan. itu. Iya. Ini murid aku nih Omet. Nah, Hmm.
itu ada ya nggak pernah ketemu kan. Nah, terus ada yang dia kan daftar ulang ya. Dia apa dari SD ke dari SMP ke SMA. Ada SMA di daerah sekitar Citra Raya ya kan. Nah, Iya. itu dia sampai sekarang dia masih di Aceh, Omet. Karena kan Ini belajarnya online ya. Sekolahnya di sekolahnya di Citra Citra. Raya, di Jakarta, di Tangerang kayak gitu. Tapi Iya. sampai sekarang dia domisilinya masih di Aceh karena Ya belum nggak apa-apa karena lah. belum tatap muka. Namanya sekolah online Betul. di Australia juga nggak apa-apa. Gak masalah ya. Nggak masalah. Ya kan nggak harus tatap muka kan. Gak harus tatap muka. Namanya sekolah online. Istilah sekarang daring. Daring. Oh, daring. Aduh, luar biasa Pusing. banget. Sebenarnya pusing sekolah daring itu. Ya gimana nggak pusing, gurunya pusing, muridnya juga sebenarnya pusing juga sih. Karena penjelasan dari guru nggak pasti lah, nggak sebagus kalau guru tuh di depan kelas ya. Betul Om, susah Om. Kadang-kadang gini, mungkin ya kalau sebagai presenter bisa lah ya, tinggal tampilin slide gitu ya kan sambil Ya. jelasin. Ya mungkin kalau ada masalah pun masalah sinyal, jaringan gitu ya kan. Nah, tapi biar gimana pun mendidik itu kan memang perlu ada sentuhan gitu ya kan. Betul. Nah, itu Kan yang kadang-kadang juga guru itu perlu marah, Om Andi. perlu marah. Iya. Nah, kalau online susah marahnya coba. Nih, Iya, kalau gimana mau online nih. marah? Kalau kalau di kelas kan bisa, gua lempar nih gitu kan pakai pakai apa nama pakai penghapus ya kan. Lu masih meribut juga, ibu lempar nih gitu kan. Sekarang mana bisa. kalau sekarang kalau sekarang ya kan kalau anak-anak bolos ke ada nih sistemnya nih jadi eh, videonya kan dibikin freeze sama dia ya kan nah nggak tahu gimana caranya pokoknya video dibikin freeze sama dia kan dia seolah-olah kan dia ada tuh apa itu profile picture gitu ya kan nah udah dia main-main aja tuh nah gue tahu aja gue tanya dong sama orang tuanya kan gue WhatsApp orang tuanya kan kebetulan kita non formal jadi lebih Iya, santai gitu ya kan tanya iya. Bu itu si Anu dia sinyalnya gue pikir Oh, sinyalnya nggak bermasalah Bu gambarnya freeze gini-gini terus di videoin dong sama orang tuanya gitu kan di WhatsApp video gitu kan tuh Pak iya. anaknya lagi main-main tuh Pak lagi main silat-silatan Padahal itu belajarnya udah di luar itu ya, udah maksudnya kayak apa namanya les gitu kan. iya itu non formal emang nggak Aduh. bisa marah gitu ya kan namanya non formal masa anak-anak tegang gitu ya kan harus santai gitu ya. Iya, Paling ya dibawa ketawa gitu ya kan. Jadi kalau kalau kita ngajarin itu dilarang mematikan video. Nah, peraturan utama tuh dilarang mematikan ya. video. Nah, sekarang kayak gitu. Saya dulu anak saya yang kelas 5 sekarang juga nggak boleh lagi. Jadi video harus aktif. Harus Gitu. aktif video. Iya, nggak boleh videonya dinonaktifin, nggak boleh. Kan ketahuan kan, ya di mana dia lagi tidur-tiduran sambil main game di Oh, kasur ya kan. kemarin loh, Wet. Ya, ngomong apa? Sama kasusnya game nih. Nah, ini dia apa? Dia berusaha kan karena pengalaman waktu itu ketahuan kan matanya gini kan waktu yang video sebelumnya kan. Nah, Ya, dia coba lagi Omet. Nah, sekarang dia tatapin ke muka tuh kan layarnya kan. Nah, jadi dia hmm, gini. Ini kan nggak kelihatan lah gini ya. ya. Nah, dia gini nih. Nah, nggak kelihatan kan. Tapi dia kan pakai kacamata Omet. Oh, Cahaya, kelihatan. cahaya. Gue tanya lagi dong. Sultan, Sultan masih main game ya? Enggak, Mister. Ya, tapi dia tetap gini, tapi layarnya kelihatan gitu kacamatanya. Jadi dia taruh taruh gadgetnya di belakang kamera kali. Yoi, nah, berarti kreatif dia tuh. Itu anak cerdas itu. Cerdas dia berarti Itu itu ya. cerdas itu anak. Dia akalin lagi. Dia mesti itu kan orang cerdas itu kan dia muter akal kan. Iya, gagal Muter coba otak. lagi Iya. ya kan. Itu dia muter otak gimana ngakalin misternya ya kan. Jadi Luar gua nggak biasa. boleh ketahuan ya. Betul, betul, betul. Eh, Nah, aduh, apa cerita an- lagi nih Om Ade? anak sekarang itu sebetulnya kalau Om Ed nih pengalaman Om Ed di sekolah tuh. Kalau kita kan dulu ingat nggak kita ada razia rambut, ya kan?
razia Oh, kuku ya kan. Pernah nggak? iya. Pernah kena razia kuku nggak, Om Ed? Oh, pernah. Pernah kan? Pernah. Cetak. Kalau dulu sih Gitu. bukan razia rambut doang deh perasaan deh. Baju, Rambut, ya kan, rambut, kuku, 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 terus baju baju ya. masukin ke dalam Baju nggak? masuk ke dalam, nggak boleh keluar tuh ya Heeh. kan. Ya, terus dulu apalagi ya? Pernah sepatu juga pernah. Sepatu putih nggak Sepatu boleh. Sepatu mesti hitam, hitam. harus hitam Oh, sepatu dulu. Kalau anak-anak apalagi sekarang razia masih ada itu. kali ya? Masih ada ya? Anak-anak sekarang, Apa tuh, agak saya kurang? kayak nggak pernah dengar sih ya razia rambut itu nggak Hmm, pernah. Kalau kayaknya dulu razia rambutnya benar-benar loh itu guru-guru kalau SMP ya kalau bawa SMP gunting. guru bawa gunting tuh biasanya guru olahraga dampingin tuh guru olahraga yang agak ditakutin guru olahraga kan Yoi, guru bawa olahraga gunting ya. tapi yang kesel saya pernah kena sekali Eh, waktu SMP pernah kena sekali gimana razia gimana rambut ceritanya gimana? potong di belakang sini Om Andi Buset, potong itu kalau di kalau belakang. bagus sih nggak apa-apa ha, di sini itu potong itu loh pendek banget lagi terpaksa rambutnya mesti bikin apa model tentara akhirnya potongnya. Berarti kalah sama guru SMP, sama guru SMP gua, Met. Oh, Guru SMP gua, dia niat, Om Met. Jadi dia oh, bawa kayak apa taplak meja dibawa kan, oh, set ya gitu ya kan. Nah, oh, gunting masukin sini dong. Nah, ya. dan razia dia kan. Gua kena kan. Kamu sini. Wah, panggil sama dia. Jadi profesional deh kayak di barbershop tuh kan. Set. Nah, Oh, diinin kan. Set. Potongannya keren, Omet. oh, asik dong kayak gitu. Wah, asik. Besoknya, Omet, anak-anak minta Oh, potong semua. Gak ada yang mau potong rambut lagi. akhirnya itu capek sendiri kan. Jadi akhirnya capek sendiri. kayak kayak Bang Obi motong bapak itu tuh. Iya kalau Aduh. ada 10 anak berarti udah ngabisin waktu berapa menit tuh buat motong rambut ya kan. Iya kan tiap istirahat tuh dilakuin kayak gitu. Hmm. Oke, mungkin teman-teman semua di rumah kalau ada cerita-cerita masalah SMP nih boleh di kolom komentar ya Om Ed ya. Wah itu kayaknya banyak Wah, banget tuh. kayak seru Eh, nih. Sekali-sekali kita apalagi live juga deh. paling seru kayaknya SMP deh. Kan SMP. soalnya SMP itu kan dari anak kecil. Kita dari Betul. anak-anak lah. Dari Jadi anak-anak. beranjak menuju remaja ya. Bandelnya ini Ya, bandel nanggung. Ya iya kan? bandel Bukan nanggung. bandel Tapi remaja, bandel nanggung. saya Oman di waktu SD seragamnya cuma dua doang. Apa tuh? Celana merah sama baju putih Celana merah merah putih. atau yang kedua seragam pramuka. Oh, Waktu kalau SD batik SD nggak ya ada waktu batik? SD nggak Batik ada. nggak ada batik ya? Celana olahraga juga nggak ada. Nggak ada Olahraga ya. nggak Aku ada juga nggak karena ada SD sih kita celana olahraga. betul-betul di kampung. Kalau pelajaran olahraga ya udah pakai baju kemeja putih doang. Kemeja putih. Nggak pakai kaos. Ada yang buka baju juga sih. Tapi kalau Oh. jarang sih yang bawa baju kaos. Kalau aku dulu di Aceh kan SD 56 Lagang gitu. Itu ada baju olahraga, Hmm, celana sebetulnya ada, tapi nggak pernah pakai kita. nggak pernah pakai Nggak ya. pernah pakai gitu. Nggak mau pakai. Kalau gua dulu malah nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Malah kalau pas jam pelajaran olahraga masih ada teman yang takut bajunya kotor ya kan. Hmm. Dia buka baju pakai kaos dalam doang, pakai singlet ada juga tuh. Pakai singlet ada Teman juga. yang cowok. Itu biasa sih. Kalau itu biasa tuh. Tapi Jadi cowok. enaknya SD di kampung itu, ya kan? eh, Main bolanya enak Komet. Nah, makanya anak Langsung ke kampung itu lapangan kan? sehat. Langsung ke lapangan Maka, kita kan? ya, Ya jadi nggak sih? ini pengalaman saya waktu SD. Mungkin saya juga nggak lihat ya anak-anak sekarang ya. Kalau dulu SD kita kan menuju ke sekolah itu agak jauh dari rumah ya kan. Betul. Rata-rata sekolah agak jauh dari rumah. Itu Hmm. pagi aja kita jalan itu udah olahraga ya kan. Nyampe sekolah kan nggak langsung masuk kelas. Main dulu, main kejar-kejaran lah segala macam itu olahraga Hmm. juga. Main Begitu benteng. begitu jam istirahat langsung pada main bola lah, ada yang Oh main iya. kasti, ada yang main apa ya kayak main petak umpet ya namanya di sini Iya, ya. petak Nah, kayak gitu tuh. umpet. Itu lari-larian, ada yang kalau di tempat saya itu ada satu permainan yang namanya sembalakon ya, kayak main petak umpet gitulah. Cuman itu mainnya itu ada dua kategori. Perjanjian tuh sebelum main ada perjanjian dulu tuh, main kasar apa main santai gitu. Kalau main kasar itu Main kasar atau main jadi santai? iya
Dia ada Sama. satu orang penjahat ya kan. Jadi dia kejar tuh. Kalau ketemu itu mesti kalau main santai tuh ditepuk dong 1 2 3 4 5 6 7 sampai Itu 10 santai, ya kan. itu main santai itu. Nah, kalau main kasar boleh 2 3 4. Wah, Boleh itu keras, lebih gila boleh lagi. keras. Oh, itu nggak boleh nangis. Gak boleh nangis. Kalau nangis tabu, tabu kalau nangis. tapi akhirnya sih ada juga berhentinya itu pasti ada yang nangis salah satu. Tetap. Itu paling seru tuh kayak gitu. Aduh, Bang, menarik ya. Mungkin nanti Eh, anak-anak kita sekarang pasti dia ada cerita nanti untuk dia apalagi ceritain kayak kita gitu ya kan. iya, Nah, pendidikan apalagi zaman kan old ya Bang gitu ya kan. zaman kita mana ada HP kan. Anak sekarang juga kadang-kadang tuh saking kecanduan game ya kan aku pernah lihat. Jadi pas jam istirahat dia bela-belain ngumpet ngambil HP itu Iya nyuruh tuh. main game tuh banyak tuh perhatian Banyak tuh. itu. Aku pernah tuh ada kok apa acara ulang tahun sekolah gitu kan, Eh, sekolah swasta ya kan. Jadi kita kan buka stand gitu kan. Nah hmm, di dekat itu kan tempat kursus apa workshopnya Snowpad Center kan. ya. Nah jadi kita ini apa di stand kita itu tempat ngumpetin api anak-anak ya. Jadi anak-anak pada ngumpetin tempat kita semua. Aduh, Nah itulah mau dilarang gimana? Tapi susah susah untungnya sih. untungnya kan bukan pas pelajaran sekolah kan. Ini kan Hmm. lagi lomba untungnya. Tapi Nah ya ini tetap aja. satu hal lagi Om ini. Ah, gimana gimana? Kalau makanya memang ada plus ada minusnya ya. Dengan anak sekarang yang kecanduan game gitu. Anak saya juga termasuk salah satunya tuh Ya, mania game banget tuh. Nah, yang sekarang kelas 1 SMP. masalah anak Indonesia Heeh, kayak gitu. itu yang kasihan tuh matanya. Saya yang kasihan Betul. lihat anak-anak sekarang itu matanya udah pada Hmm. pada Kok sakit mata gitu loh. banyak yang pakai kacamata sekarang? Iya anak saya 3 orang pakai kacamata semua. Hmm. Itu Kasihan gitu. Lihat anak ngomong-ngomong kecil pakai kacamata itu kasihan loh sebenarnya. sangat-sangat kasihan. Hmm. Itu kalau ngomongin masalah game, Om Ed, itu Oh. di Cina, mungkin kita bisa buka ini. Nah, di Cina itu ada satu lembaga rehabilitasi khusus games. Buat Narkoba, yang kecanduan game. kayak narkoba, Ya, udah betul. kayak kecanduan narkoba dong. Iya, Cuma ini apa ya nilai ada positifnya kalau game itu. Dulu waktu betul. anak saya yang sekarang kelas 1 SMP itu, dia waktu itu masih kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu ya. Tiap sebentar nanya, "Pak, bahasa Inggris ini apa, Pak?" Saya tahu. Terus nggak lama lagi nanya lagi, "Bahasa Inggris ini apa, Pak?" Ternyata dia itu chatting sama temennya. Jadi dia mulai Iya, akhirnya ya alhamdulillah gara-gara gitu, alhamdulillah. bahasa Inggrisnya itu cepat lancarnya. Cepat. Dari YouTube juga nih, ya kan? YouTube itu ada Heeh. keponakan aku itu, dia belajar dari YouTube tuh bahasa Inggris tuh, ya kan? Jago sekarang Om Ed. Bahasa Inggrisnya bagus, pronunciation-nya bagus ya kan. Kalau grammar mah tinggal belajar aja ya kan. Ya Tapi rata-rata dia rata-rata grammarnya pronunciation-nya bagus. benar. Enggak, rata-rata ini pronunciation-nya bagus, Pronunciation-nya bagus. pengucapannya bagus. Karena apalagi kalau dia udah makin gede kayak anak saya kan. Betul. Dia udah makin gede, dia bukannya chatting lagi udah berani speaking gitu ngomong. Udah berani Ngomong. speaking ya kan. Mungkin yang Eh, perlu dijaga sih emang kalau ini ya teman-teman di rumah juga mesti diawasi kalau usia-usia SD. Kenapa? Nah, ini ada apa ya beberapa siswa gitu ya kan atau ponakan gue juga ada tuh. Nah, kalau nggak dikontrol, nah itu kan kalau misalnya kayak game online, taruhlah sekarang kayak Roblox, ya kan, ada eh, gacha live, karena nah itu kan eh, bisa orang dari mana aja ya kan ikut main gitu ya kan. Nah iya, itu kadang-kadang suka kelepasan tuh. What the? iya, iya, Hah, iya, iya, Sultan, iya, betul. nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh iya iya iya. Iya. Kenapa nggak boleh? Itu bahasa itu nggak apa not polite ya kan itu nggak sopan gini gini gini. Oke oke oke. Tapi kelepasan terus kan lagi what the? sorry besar. Nah itu mesti diawasin bang gitu. Mungkin kalau Tapi dia ya, udah tapi SMP, kalau dia ini sih udah nggak bisa sih. SMA, SMP mungkin udah bisa ya. Tapi dari usia kalau SD dia memang harus diawasin Omet kayaknya tuh. Iya, dulu sih diawasin. Cuma Mm-mm. bagusnya sih itu dia karena dikasih pengertian terus ya dia nggak mau Betul. ngelakuin yang kayak Sebet gitu.
games ini sebetulnya sih nggak perlu dilarang ya kalau menurut gue ya. Tapi dibatasin. Itu aja, seminggu sekali. Kalau games ya, atau seminggu 2 kali gitu loh. Dibikin ini aja, dibikin tertib lah. Atau sehari sejam. Tiap hari Nah, dia bisa susah main game kan susah. Atau susah juga sih Om Andri. tergantung Masalahnya kondisi nih lah. dalam pikirannya kalau udah ada waktu luang aja dikit, pengennya main game. Betul. Makanya kan harus dibatasin kan. Ya Nah, kasih kasih ini aja, kasih kasih jadwal. apa namanya, jam segini mesti gini dulu, jangan main game dulu gitu ya. Karena bisa kecenderungannya memang bisa seperti narkoba. Buktinya di Cina ada rehabilitasinya, Om. Iya, Ya kan? betul. Iya. Menarik nih perbincangan kita malam ini nih. Kayaknya memang kita nih bahas pendidikan ini kita mesti ngundang guru nih, Om. Nggak habis-habis kalau apa namanya, kalau bicara masalah pendidikan, masalah sekolah nggak Oh iya, habis-habis. luas Kalau banget kita ya. ngomong doang berdua nih kayaknya nggak seru. Gak Memang seru. harusnya Kita harus ada yang pakar, ada guru ya kan. ya guru ya. Oke, bisa kira-kira ya Om ya, kita carilah. Mungkin Carilah. teman-teman di Kita cari rumah, dong guru. yoi, mungkin teman-teman di rumah mau bantuin kita nih, ya kan? Mau ikut podcast kita nggak apa-apa ya Om ya. Iya, yang senang Senang, terhormat, ngobrol. merasa Iya. terhormat kita ya kan. Ibu-ibu Apalagi kan guru, gini, bapak guru, kita ibu dosen. ngomongin masalah pendidikan ini ya supaya kita tujuannya itu ya pendidikan kita maju ya kan. Betul. Karena Jadi kalau pendidikan maju itu kan generasi penerus bangsa. Jangan ya benar. maksudnya kayak kita lah. Kita kalau sekarang bisa seperti ini harusnya kan generasi anak-anak kita harus lebih baik lagi ya kan. Betul. Kalau bukan kita yang merhatiin pendidikan, siapa lagi Om ya? Iya, Ya. betul. Jadi kritis boleh, sangat boleh di pendidikan ini, karena ini intinya bernegara, intinya sebuah negara itu di pendidikannya. Tanpa pendidikan, ya negara itu akan hancur. Bukankah begitu, Ahmed? Ya betul, kan pernah disampaikan sama pendahulu kita kan, masa depan suatu bangsa itu tergantung pada generasi mudanya. Tapi generasi mudanya itu baik dan enggaknya generasi muda kan juga tergantung pendidikan. Ya kan? Oke, kalau jadi jangan pendidikan juga nggak bagus ya kan. Betul. Jadi guys, jangan bosan-bosan berbicara tentang pendidikan. Oke, kalau gitu gimana kalau kita akhiri dulu, Ahmed? Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama juga nih. Lapar gak? Lapar sih nggak, omongnya haus ini. Haus. Gak apa-apa minum, Ahmed. Kebetulan saya nggak bawa minum. Oh, nggak bawa minum. Nggak bawa minum lagi. Oke, kalau gitu kita tutup dulu kali ya, Ahmed ya. Oke, guys, thank you very much udah nonton video kita. Nah, jangan lupa apa, Ahmed? Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan tekan tombol lonceng. Nah, tapi yang paling penting ditonton sampai selesai. Dan kasih masukan. Kalau ada mau komen, silakan di komen. Ya kan? Kita sangat menanti itu. Iya betul. Mungkin kasih masukan ke kita nih, gimana biar lebih oke lagi ya nggak? Iya, kalau punya cerita juga silakan cerita. Kalau perlu barengan sama kita nih di sini ya kan. Oke, guys, thank you very much. Oke, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.